Halo semuanya, welcome to Kelas Rizky. Di video kali ini, kami kelompok 2 kelas AK4A dari Politeknik Negeri Medan akan membahas tentang UMKM Caca Jamur. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi manufaktur yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra, SEMSI, CPA, CBV. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 2. Ada Arlin Ananda Ginting Munte, Itro Nathanael Sinamo, dan Alfiani. Pada 19 April 2022, kami kelompok 2 melakukan kunjungan, observasi, serta wawancara ke UMKM Caca Jamur yang terletak di Jalan Tampok, Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. UMKM ini bergerak di bidang budidaya jamur tiram sekaligus membuka rumah makan berbahan dasar utama jamur tiram sebagai menu utama dalam restorannya. Kegiatan tersebut kami lakukan untuk mengetahui seberapa besar peran akuntansi yang diterapkan dalam usaha UMKM atau usaha manufaktur tersebut. Berbicara tentang UMKM, apakah kalian sudah tahu tentang apa itu UMKM, undang-undang yang mengaturnya, dan landasan PSAK-nya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini disahkan oleh Presiden Dr. Andos Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. PSAK yang mengatur akuntansi di UMKM. Kendala yang sering ditemukan yakni ketidakpahaman dan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap pembukuan itu sendiri, di mana pengusaha belum memiliki kemampuan mengenai akuntansi serta tidak memiliki orang khusus untuk mengurusi pembukuan. Terkadang banyak pelaku usaha yang membuat pembukuan secara asal-asalan, dan mereka hanya menulis beberapa keuntungan yang mereka raih saja, tanpa menuliskan berapa biaya operasional yang sudah mereka keluarkan untuk usaha milik mereka. Padahal sistem akuntansi keuangan di Indonesia sudah memiliki standar tersendiri. Apabila hal tersebut diterapkan oleh pelaku UMKM, akan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha serta menyusun pembukuan hingga menjadi laporan keuangan dengan sebaik mungkin. Hal yang perlu mendasari pencatatan akuntansi di dalam UMKM yaitu standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk menyusun akuntansi di UMKM. Menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, di mana SAK UMKM ini disusun dari penyederhanakan SAK etap. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arlin Ananda Ginting Munte. Saya dari Politeknik Negeri Medan akan mewawancarai Ibu Aisyah sebagai pemilik UMKM Caca Jamur. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada saat ini. Izinkan saya mewawancarai Ibu. Saya ingin bertanya, sejarah pembuatan usaha ini kira-kira bagaimana ya, Bu? Pembuatan untuk budidaya ya, awal mula dari usaha kita adalah budidaya jamur tiram. Itu dari mulai tahun 2011 akhir bulan September. Ini sampai saat ini masih kita budidaya jamur, cuman kita kembangkan menjadi olahannya. Jadi kita ada resto untuk serba olahan jamur yang disebut dengan Caca Jamur. Berarti udah cukup lama ya, Bu, dari tahun 2011 sampai 2022, berarti kira-kira sudah 11 tahun. Iya, itu yang untuk budidayanya. Kalau kulinernya baru 3 tahun. Kira-kira bahannya apa-apa aja ya, Bu, yang secara umum saja selain jamur tiram? Bahan untuk pembuatan apanya?
Untuk pembuatan usaha makanan. Oh ya, untuk usaha makanannya, selain jamur tiram kita ada olahannya seperti ayam, tambahannya terus sayur-sayuran. Jadi kan di sini ada dibuat nugget, jadi itu ada kombinasi ayam dengan jamur. Kalau kayak risol jamur dengan sayuran gitu, kayak wortel, kentang. Untuk proses pembuatannya sendiri bagaimana ya Bu, yang secara umumnya juga saja? Proses pembuatannya awal mulanya kan jamur segar dibersihkan dari akarnya, dicuci bersih, dipotong lebih kecil lagi, baru setelah itu kita rebus. Setelah direbus, baru dilakukan penggilingan lebih kecil lagi, digiling bersama dengan tambahannya seperti ayam, tepung, gula, garam dan lain sebagainya. Baru setelah itu digiling kita kukus, setelah kukus baru dipotong, baru dilumuri, setelah itu kita kemas. Setelah saya mendengar cara pembuatannya itu sendiri kan banyak sekali langkahnya Bu. Berarti kan pasti Ibu mengeluarkan beberapa biaya untuk melakukan proses tersebut. Karena banyaknya biaya yang Ibu keluarkan, bagaimana cara Ibu melakukan strategi penetapan harga untuk Ibu jual sebagai makanan yang sudah jadi? Kalau penetapan harga biasa kan dari penentuan harga pokok ya kan, dari bahan bakunya ya kan. Kita nggak jualnya juga masih terjangkau karena hasil dari produk kita itu sebagian kan dari budidaya, otomatis kan harganya jadi kan kalau bahan bakunya kita miliki otomatis kan lebih rendah. Nah, jadi penetapan harganya itu ya dari bahan baku tadi ditambah ongkos produksi sama tenaga kerja. Kalau untuk persediaannya sendiri bagaimana Bu? Itu menunggu pesanan atau setiap hari Ibu persediaan jamurnya itu sama bahan-bahan pembantu lainnya itu Ibu produksi setiap hari? Kalau untuk jamur kita produksi setiap hari. Untuk pembuatan media kita tiap hari dan panen juga tiap hari. Kalau lagi banyak kita bisa panen 2 kali, pagi sama sore. Cuman kalau lagi sedikit panennya itu hanya pagi aja untuk bahan baku utamanya jamur tersebut itu. Karena ini kan masih COVID-19 ya Bu, apa ada pengaruh ke usaha Ibu gitu? Awalnya iya, cuman itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Kita membatasi diri dengan orang karena takut mungkin ya. Cuman kalau untuk pemasarannya di masa COVID itu kita tambah terjadi kenaikan. Jadi orang kan malas keluar, tidak mau berhubungan dengan orang, itu penjualan online kita meningkat pada saat itu. Penjualan online. Lalu strategi apa yang Ibu tempuh untuk Caca Jamur ini tetap memiliki kualitas yang baik meskipun penjualannya secara online, kan orang nggak langsung ke tempat Ibu jualan gitu Bu? Untuk kualitas kita jaga karena semua bahan pengolahan itu kita yang tangani sendiri, jadi tidak ada misalnya bahan setengah jadi, bahan jadi baru ke konsumen. Ini kita lakukan dari bahan baku, dari jamur itu sendiri, pengolahannya kita sendiri, packingan sampai ke tangan konsumen itu kita sendiri, jadi otomatis ya, kita pastikan itu aman. Untuk semua itu kira-kira berapa pendapatan yang Ibu dapatkan Bu? Untuk per bulan gitu Bu? Untuk resto jamur itu per bulannya sekitar 35 gitu lah, 35-40 35-40 omset ya. Menurut Ibu sendiri lokasi tempat usaha ini berdiri memiliki dampak nggak Bu untuk pendapatan usaha Ibu? Kalau dilihat sih dampaknya nggak begitu ini ya, karena banyak orang yang nggak tahu juga lokasinya di dalam, masuk gang lagi ya kan. Cuman ya tadi karena ada media sosial, terus dari orang ke orang, kita juga pakai GoFood, ada pakai GrabFood, jadi orang awalnya nggak tahu, cuman lihat aplikasi ini, pertama mereka beli itu 2-3 kali, suka dengan makanan kita, baru mereka cari ini di mana, ini lokasi di mana, baru mereka tahu itu tempatnya di sini gitu. Bukan tahu tempatnya dulu baru beli, mereka beli konsumsi makanan kita dulu baru cari tempatnya. Karena hal itu Bu, Ibu ada rencana nggak Bu ekspansi usaha Ibu ini, misalnya buka cabang gitu Bu?
Untuk saat ini belum, karena kita mempunyai konsep juga. Konsep kita, resto kita buka olahan jamur yang dekat dengan pembudidayaannya. Jadi otomatis kita mau buka cabang pun nantinya begitu juga, harus ada tempat pembuatan medianya. Jadi orang makan jamur bisa lihat cara pembuatannya gimana. Sangat menginspirasi sekali ya Bu. Kalau begitu kami mau minta tips Bu untuk kaum muda ini yang mau memulai usaha seperti Ibu ini. Gimana Bu? Silahkan. Tipsnya apa ya? Yang penting ya kemauan ya. Yang pertama kemauan. Jadi kedua harus percaya produk kita itu berkualitas. Jadi kalau kita nggak yakin juga produk yang kita ingin jual itu nggak sama kita juga nggak serap, gimana dengan orang gitu kan. Kedua ya ikhtiar aja, berdoa, insya Allah jalan. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban Ibu yang sangat menginspirasi kami kaum muda untuk mendirikan UMKM. Baiklah, sekian wawancara yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Setelah mendengar wawancara tersebut, kita dapat mengetahui fungsi, kriteria, dan ciri-ciri UMKM. Berikut penjelasannya. Terdapat 5 fungsi UMKM yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat. Karena dekat dengan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, setiap usaha bisa memenuhi berbagai kebutuhan serta permintaan mereka. Bahan baku yang digunakan pelaku usaha umumnya juga berasal dari masyarakat sekitar, sehingga sistem usaha tersebut sangat ramah dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Dengan perputaran ekonomi yang terus berkembang di antara masyarakat, usaha ini juga mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan yang baru. Usaha-usaha yang berjalan di masyarakat ini, meskipun berskala mikro, kecil, ataupun menengah, bisa menyerap para calon pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Usaha ini mampu membuka peluang serta lapangan pekerjaan yang baru. Yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Devisa merupakan pendapatan negara dan salah satu faktor signifikan yang ada dalam sistem perekonomian sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Jika nilai devisa tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut memiliki perekonomian yang sehat. Salah satu fungsi usaha tersebut ialah mampu meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Misalkan, UMKM terpadu dan memiliki sistem yang baik, mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan menjualnya ke pelanggan mancanegara. Aktivitas ekspor tersebut dapat memberikan devisa terhadap negara. Yang terakhir, mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis. Pada tahun 1997, saat krisis moneter terjadi, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut berhasil menjadi pahlawan karena terus berkembang dan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut juga mampu mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi krisis. Kriteria UMKM. Secara umum, kriteria UMKM terbagi berdasarkan jumlah SDM yang bekerja, aset, serta omset per tahun. Untuk usaha mikro, SDM-nya ialah kurang dari 4 orang, dengan aset hingga 50 juta dan omset per tahun hingga 300 juta. Untuk usaha kecil, SDM-nya antara 5 hingga 19 orang, dengan aset 50 juta hingga 500 juta, dengan omset antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Untuk usaha menengah, SDM-nya antara 20 hingga 99 orang, dengan aset 500 juta hingga 100 miliar dan omset per tahun antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, usaha tersebut memiliki tempat beroperasi yang dapat berpindah-pindah jika diperlukan. Yang kedua, jenis produk atau komoditi yang tidak selalu tetap. Apa yang dijual kepada pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usaha tersebut belum mempunyai administrasi yang terbilang lengkap. Pengelolaan finansial kerap bercampur dengan keuangan pribadi. Yang keempat,
Sebagian besar usaha tersebut tidak memegang surat izin usaha serta legalitas lain seperti NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, pelaku usaha umumnya tidak memiliki akses perbankan. Tapi, beberapa usaha juga ada yang memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. 6. SDM yang bekerja pada usaha tersebut umumnya belum terasah dan matang. Masukannya kita ngambil dari sekitar serbuknya, kalau kemari kurang lebih itu diinkubasikan selama 2 minggu. Itu serbuk baru belum bisa langsung dipakai. Gitu. Dia diendapkan dulu selama 2 minggu baru bisa kita aduk. Sama pengadukan itu dia bisa dipakai untuk di-lock namanya satu malam. Pas selanjutnya di steam, yang di atas tadi ada tempat masaknya itu di steam. Itu yang pakai api tadi ya? Itu di steam. Itu kurang lebih pemasakannya kurang lebih ya 7 jam sampai 8 jam pemasakannya. Nah, setelah dimasak kita turunkan, itu pun nggak bisa langsung dibibit gitu. Itu diinkubasikan lagi 1 malam sampai dingin. Setelah dingin baru besok pagi kita bibit gitu. Dia nggak bisa langsung dibibit karena posisi backlognya masih panas, masih steril kan itu. Backlognya sendiri prosesnya dari awal sampai buah 50 hari. Kurang lebih gitu lah. Tapi panennya tadi setiap hari ya, Kalau kata panen ownernya. itu ya, kalau ownernya langsung ngomong tadi memang dia setiap hari prosesnya. Dengan catatan kapasitas kita tertentu gitu kan. Kalau misalnya dia 100 belum tentu bisa setiap hari, 100 bungkus gini kan. Itu belum tentu bisa setiap hari, tapi kalau dengan catatan kapasitas 500 atau 1000, terus baru bisa setiap hari. Soalnya supaya kita tahu bahwasannya jamur itu sudah bisa diproduksi gimana? Kalau dia gitu awalnya waktu pertumbuhan pertama itu dari pinhead, namanya pinhead itu kecil ya. Kayak buah gitu ya? Iya, macam toge lah ukurannya. Itu kurang lebih dia 3 hari. Setelah 3 hari dari pinhead itu bisa dikonsumsi. Udah layak dia. Untuk jenisnya itu cuma satu jenis jamu, Iya, satu jenis siram. ya. Dan Kalau untuk penyiraman backlog ya, itu sebetulnya standarnya 1 hari 2 kali, tergantung cuaca. Kalau di musim hujan nggak bisa disiram nggak apa-apa. Tapi kalau cuaca kita kan ekstrim pancaroba, 1 hari itu wajib bisa 3 kali karena musim panas. Diwajibkan. Kalau dia dari jagung itu bibit nol. Itu setelah memproses jagung tadi direbus di presto. Setelah di presto kita endapkan, habis itu kita bibit ethanol. Lainnya di prosesnya backlog sama bibit ethanolnya lain. berarti ada 2 proses untuk membuat jamur ini gitu. Oh, 2. Tadi dari satu dari serbuk, satu lagi dari jagung. Itu biasanya media utamanya itu ya bibit jagung tadi. Oh, bahan utamanya bibit jagung. Media utama. Berarti bisa dari sini, bisa dari bibit jagung. Ya pokoknya pada intinya dia bibit utamanya itu bibit jagung. Setelah bibit jagung siap, barulah media ini backlog. Oh, paham. Cuman pada intinya semua wajib di presto, disterilkan. Nggak bisa kita mentah gini, kita langsung masuk bibit. Kemungkinan besar dia terkontaminasi. Malah jadi beracun gitu ya? Ya beracunnya sih enggak, cuma dia terkontaminasi seperti di backlognya. Hasil dari pembudidayaan jamur yang dilakukan dipakai untuk membuat restoran rumah makan berbahan dasar utama jamur segar yang dipanen dari pembudidayaannya. Lokasi restoran jamur sama dengan lokasi pembudidayaan jamur sehingga para pelanggan dapat melihat proses pembuatan jamur dan menikmati olahan jamurnya. Lantas, apa kesimpulan dari wawancara UMKM Caca Jamur yang telah kita lakukan? UMKM adalah kelompok pelaku ekonomi yang mengambil peran besar dalam perekonomian Indonesia. Kira-kira apa saja ya peran UMKM tersebut? Peran UMKM adalah yang pertama sebagai penyedia jaring pengaman dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua sebagai pembentuk dan penyumbang produk domestik bruto. Dan yang ketiga adalah sebagai pencipta dan penyedia lowongan pekerjaan. Caca Jamur melakukan setiap kegiatan produksi dengan rapi dan terstruktur. Dalam wawancara juga, owner menyinggung mengenai harga pokok produksi, harga perolehan, biaya tenaga kerja, dan ongkos-ongkos produksi.
Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa Caca Jamur sudah menerapkan SAK EMKM dan prosedur akuntansi manufaktur dengan baik dan benar. Saran dari kami, Caca Jamur kedepannya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta memperbaiki beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam penyajian akuntansi keuangannya apabila masih terdapat kekurangan. Berikut ini kami lampirkan cara penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Cara penyajian laporan keuangan UMKM memiliki standar, yaitu SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. SAK EMKM adalah standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Alasan dibuatnya SAK EMKM ini adalah karena banyaknya pelaku usaha UMKM atau EMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan yang mendetail, komprehensif, dan lengkap. Padahal laporan keuangan adalah suatu instrumen yang penting untuk melaporkan segala aktivitas dan transaksi dalam bisnis UMKM. Pada dasarnya, laporan keuangan menurut SAK EMKM disusun secara dasar akrual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis pada umumnya. Syarat penyajian laporan keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan komparatif. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan atau catatan atas informasi keuangan, baik transaksi masuk maupun transaksi keluar, bagi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang UMKM dan video wawancara tentang UMKM Caca Jamur. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih.